pada ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, namun iblis merasa dirinya terbuat dari api, tidak layak sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah. Membuat Allah Ta'ala murka, membuat Allah Ta'ala marah kepada iblis, sehingga Allah menjanjikan akan memasukkan, akan membakar iblis itu selama-lamanya. Hukumannya adalah itu, dikarenakan dia telah melakukan kesalahan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Hanya itu kesalahannya. Lalu timbul pertanyaan manusia dan makhluk yang lainnya. Benarkah Allah tidak ada toleransi? Kan begitu. Masa dosa seperti itu iblis dimasukkan kekal abadi di dalam neraka? Apakah Allah tidak maha pengampun? Apakah Allah tidak menerima taubat hambanya? Semua itu terjawab pada masa zaman Nabi Musa. Bukannya Allah tidak menerima taubatnya iblis, tapi Allah malah sudah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bertaubat. Mari kita dengarkan sejarah ketika masa Nabi Musa. Pada masa Nabi Musa masyhur dengan doanya, dengan kalamnya, dengan semua permintaannya kepada Allah, semua dikabulkan. Jarang tidak dikabulkan. Sehingga tahulah iblis bahwa Nabi Musa ini bisa minta pertolongan kepadanya. Iblis ini mencoba mencari Nabi Musa untuk mendapatkan pertolongan Nabi Musa. Apa permintaan iblis ketika bertemu Nabi Musa? Wahai Nabi Musa, aku ini iblis. Dia perkenalkan dirinya. Nabi Musa tetap melayaninya seperti biasa, seperti makhluk lainnya. Tidak ada kecuali. Karena kedatangan iblis ketika itu biasa saja, tidak ada penampakan yang luar biasa. Nah, lalu ketika iblis ini meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau dijuluki dengan kalamullah, sungguh doamu terkabul apa saja yang engkau minta. Wahai Musa, tambahnya lagi iblis ini, tolong beritahu Allah Tuhanmu, apakah kesalahanku di masa lalu, dosaku di masa lalu ketika aku berbuat marah Allah, apakah taubatku masih diterima? Apakah kesalahanku itu masih ada ampunan daripada Allah? Tolong wahai Musa, sampaikan kepada Allah, pada Tuhanmu dan juga Tuhanku. Iblis ini mengakui Tuhan itu Allah. Tidak seperti Fir'aun. Sesombong-sombongnya iblis, masih sombongnya lagi si Fir'aun. Nah, singkat cerita, si iblis ini setelah meminta kepada Nabi Musa menyampaikan pesan-pesannya kepada Allah, dan Nabi Musa pun menyampaikannya kepada Allah. Langsung sampai pesan tersebut kepada Allah, dan Allah menyampaikannya kembali balasan pesan tersebut kepada Nabi Musa. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa menyampaikan dengan tersenyum, bahkan bahagia, dikarenakan Allah Maha Pengampun dan permintaan iblis itu diterima, dikabulkan, tapi dengan syarat.
Datanglah Nabi Musa menjumpai iblis. Wahai iblis, taubatmu diterima. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang, lagi maha pengampun. Alangkah beruntungnya kamu iblis, Allah menerima taubatmu. Lalu iblis itu balik bertanya, wahai Musa, taubatku kalau memang diterima oleh Allah, apa ketentuannya, apa syaratnya sehingga aku diterima taubatnya? Aku akan rela melakukan taubat. Apapun perintah Allah, aku akan laksanakan demi diterima taubatku ini. Lalu Nabi Musa menjawab, taubatmu itu adalah akan diterima oleh Allah dengan satu syarat, yaitu kamu sujud di kuburan Nabi Adam. Kamu minta maaf kepada Nabi Adam. Kamu minta maaf di kuburnya Nabi Adam. Kamu sujud. Menggantikan sujud yang terdahulu kamu tidak melakukannya. Sekarang sujud dan minta maaf. Itulah syaratnya yang diberikan oleh Allah kepadamu. Bagaimana iblis? Sanggupkah kamu melakukannya? Apa jawab iblis? Wahai Musa, dengan nada tinggi, dengan marah-marah, iblis menjawab, wahai Musa, itukah syaratnya yang diberikan oleh Allah? Sangat tidak masuk akal. Kalau itu syaratnya, aku sudah melalui semua itu. Aku tidak sanggup. Dulu saja masih hidup Adam itu, aku tidak mau sujud kepadanya. Sekarang sudah mati disuruh sujud kepadaku. Aku tidak sanggup. Ini bukan suatu solusi. Ini membuatku amarah, membuatku marah lagi kepadamu, wahai Musa. Tuhanmu itu tidak adil. Tuhanmu itu tidak bijaksana. Sehingga iblis ini meninggalkan Nabi Musa dengan keadaan marah sekali. Padahal Allah telah memberi kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Tapi apa hasilnya? Dia sendiri yang memilih tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan meminta maaf kepada Nabi Adam. Alangkah sedihnya. Jadi, siapa yang berpikir Allah itu tidak pengampun, tidak menerima taubatnya? Sekarang, buang jauh-jauh pikiranmu. Buang jauh-jauh pikiran yang negatif kepada Allah. Karena Allah setiap melakukan tindakan, setiap kehendaknya, Allah lebih tahu daripada kita. Itu buktinya, Allah menerima taubat walaupun iblis. Tapi iblis itu masih gengsi, masih sombong, luar biasa. Kesempatannya disia-siakan. Allah telah memberi kesempatan kepadanya, namun apa yang terjadi? Allah Maha Tahu. Padahal kalau kita manusia biasa, kalau disuruh taubat seperti itu, sangat beruntung. Tapi Allah tahu apa yang Allah mau. Allah tahu apa yang juga kita mau. Disesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Sehingga Allah itu maha bijaksana. Demikianlah cerita sejarah, yaitu iblis masih diterima taubatnya di masa Nabi Musa, namun iblis sendiri tidak mau bertaubat. Siapa yang salah? Tinggal kita yang berpikir positif kepada Allah. Sejarahnya begitu. Lalu apa yang membuat
diri kita susah untuk bertaubat. Iblis saja diterima taubatnya, apalagi kita manusia biasa. Demikianlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.